Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, selamat siang menjelang sore. Pada kesempatan ini kita bersilaturahim dengan salah satu saudara kita, Kang Agus ya. Assalamualaikum Kang. Salam. Alhamdulillah. Yang sedang diuji Allah dengan rasa sakit yang secara medis sudah dicoba ya Kang ya. Ya. Diobati tetapi rasa sakitnya masih tetap, maka melalui kontak antar saudara ya akhirnya ditakdirkan kita pada kesempatan ini bertemu. Kunaon atuh akan cerita. Ya luka itu ya tidak ada sahur medis macam ada dioperasi ada ginjal, batu ginjal. Iya. Terus tadi nyoknya terus 3 kali ke dokter tapi masih kena nyeri. Ya alhamdulillah ya lama tuh. Pastinya Pada ini ceritanya telah saya coba bantu, dipegang ternyata nggak ada endapan di ginjal berupa batu, tapi ini lebih kepada gangguan saraf yang disebut dengan neuromatic syndrome. Jadi ini gangguan sistem saraf umum lah ya, terutama ada gangguannya di otak. Nah setelah saya coba cek, saya cari, ternyata banyak sekali endapan obat-obatan lah kalau saya bilang mah begitu ya. Jadi ada konsumsi obat yang berlebihan gitu Kang Agus ini, sehingga menyebabkan koordinasi antar saraf itu nggak connect gitu. Akhirnya rasa sakit di kaki sebelah kiri ini yang bertumpuk di, nah untuk bahasa ininya ya, di pantat mungkin seperti itu. Ini kan kata orang Sunda mah ya. Ternyata memang di kandung kemih akang itu banyak endapan di situ. Jadi insya Allah ini bukan hal-hal yang lebihan, tetapi ada penyebab utama yang barangkali salah satunya adalah kurang tepat lah barangkali bahasanya menggunakan obat-obatan begitu aja Kang ya. Kayak disebut narkoba bisa tarik tarik. Yang ini itu ya emang kudu dia kan Ya, buka begitu ya supaya tahu seperti obat ya, seperti inilah gitu ya akibatnya. Nah ini saudara-saudaraku, ternyata alhamdulillah ini Kang Agus tanpa, tadinya saya agak ragu ini untuk menyampaikan apa adanya, takut beliau merasa gimana, tapi dengan niat baik beliau setelah diketahui, beliau mau terbuka dengan kita bahwa penyebab utamanya adalah penyalahgunaan obat gitu, atau yang bahasa sekarang disebutnya narkoba ya, amfetamin ya, seperti itu. Sehingga menyebabkan tubuhnya sebenarnya nggak tiba-tiba seperti ini, tetapi panjang perjalanannya mungkin sudah berapa tahun ya Kang ya? Panjang mungkin sudah puluhan tahun belum ya? 5 tahun lah ya, 5 atau 6 tahun yang lalu beliau tergeser ke wilayah itu ya, biasalah dilatar belakangi berbagai hal. Kira-kira Kang yang menyebabkan Akang seperti itu teh pergaulan atau memang ada niat sendiri atau nabi kumaha itu teh? Satu pergaulan. Satunya mah bukan pergaulan, jadi depresi di rumah tangga. Asal itu ya, ada masalah lah dalam keluarga. Nah, pelariannya itu kebetulan ketemu dengan ya teman yang salah itu. Jadi semua pengguna itu biasanya memang dilatar belakangi soal gitu ya. Iya, entah itu masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah ekonomi mungkin, masalah usaha, masalah persaingan. Jadi alasan kenapa Kang Agus bisa sempat terbawa ke dunia ini salah satunya dilatar belakangi masalah ya yang bersifat pribadi. Ada masalah, mungkin banyak orang kan di luar sana, ada yang karena urusan keluarga, ya mungkin diselingkuhkan sama istri gitu ya, atau mungkin juga istrinya marah-marah gitu, tidak pernah mampu bersyukur gitu ketika suaminya dapat rezeki yang tidak sesuai keinginannya, atau mungkin ketika merasa suaminya tidak sempurna atau apa kan gitu, sehingga menyebabkan di rumah tangga juga banyak silang pendapat ya di situ. Nah ini juga pelajaran bagi kita yang sudah punya istri, yang sudah punya suami, segimanapun suami Anda, syukurilah. Karena mungkin di luar sana maka anu hoyong gaduh istri seueur ya, tapi aya nu suami geus aya disia-siakeun kan begitu ya. Nah disitulah mungkin saat mental seseorang termasuk Akang mungkin down gitunya, asa teu dihargaan dan sebagainya. Nah sehingga mencari solusi kan waktu itu.
Nah, meureun salah hendreup Kang nya. Ya milarian tempat anu Salah nyaman. hinggap gitu ya. Yang salah satunya ketemu. Coba ceritakan Kang awal-awalnya seperti itu. Mungkin di luar sana banyak juga yang seperti ini. Entah karena masalah ekonomi, masalah persaingan bisnis, masalah karir, masalah kepercayaan diri, sehingga orang terjebak di situ karena hal apa saja, kan begitu. Soklah Kang kasih tahu saudara-saudara kita. Ya saudara kita. Jadi kalau kita ada masalah mah, kalau masalah peribahasana gimana, Ya. masalah keluarga, istri, ulah curhat Ke tempat ke yang tempat salah. yang salah. Iya. Itu bisa Percayai menimbulkan suaminya lah gitu ya. akhirnya suaminya ulah curhat Ke tempat yang Anu salah sama juga salah. gitu ya. seperti abdi ngalam. Di rumah tangga mah berduaan we gitu ya. Jadi kalau nanti gitu, berduaan kan kita jempe we di rumah tangga Iya, apa iya. jempe we. udah nyari yang sempurna juga nggak akan ada ya. Yang ada. Yang ada bagaimana saling menyempurnakan. Ya, Akhirnya iya. kekurangan istri disempurnakan oleh suami dan kekurangan suami disempurnakan oleh istri. Kira-kira itu pesan yang ingin disampaikan oleh Kang Agus gitu ya. Iya. Nah, kembali kepada apa yang menyebabkan Agus, tadi saya udah cerita bahwa beliau seperti ini tuh, saya menemukan ada banyak sekali zat-zat endapan sisa zat aditif yang dikonsumsi selama ini. Konon 5 tahun yang lalu ya Kang ya. Iya. Ya itu kan kurun waktu yang tidak pendek, biayanya pun mahal ya Kang ya. Aduh, bukan mah di amun kanu ieu mah dihitung di kwitansi mah geus dihitung. Nah, Aya samobileun. semobilnya nggak mobil mewah menurutnya Kang. Mobil mewah kebayang itu 5 tahun kalau satu kali konsumsi harganya 600 berapa kan? Dulu 500 sekitar di 400-an sampai 500, sekarang hampir 8,5 900. Masya Allah, Karim. Coba kalau itu diinvestasikannya kan mungkin bisa jadi istana, mau dibangunkan rumah, mungkin bisa diganahan. Kalau dibangunkan masjid atau tempat ibadah atau tempat-tempat yang bermanfaat untuk orang banyak sih, nanti banyak yang menikmati. Aduh, iya keluarga abdi ya mun dikeluargakeun. Iya, sudah seperti apalah gitu ya. Ya, Malah raju urusnya. raju. Tapi ini ujian lah Kang ya, episode hidup yang memang mungkin semua orang juga pernah mengalami fase itu, walaupun berbeda cara, berbeda penyebabnya. Ini paling tidak bagi yang punya rezeki hari ini jangan disia-siakan, atau dihambur-hamburkan ya Kang ya, Iya. buat untuk yang bermanfaat seperti itu. Kang, hari konsumsi kita naon enak nasi Kang Hari kalau menurut saya mah enak sebetulnya mah enak. Jadi selama itu enaknya teh jadi kepercayaan diri datang lebih, gitu ya. terus nggak ada masalah. Tapi ada masalah mah, cuma kan jadi subjektif atau apa. Terselesaikan lagi gitu ya, tertutupi lagi gitu. Minum obat sehari aku hampir 12 butir, Masya Allah. 12 butir, ya minimal 12 itu sehari. Pernah overdosis Kang? Belum dah kalau obat, Oh, obatnya belum obat. kuat berarti ya Kang? Obat. Ya, itu kan dahsyat itu. Nah, tapi bukan berarti benar ininya Kang ya, walaupun saya pernah ngajongkeng gitu. Bukan berarti bagus. Tapi ini sebuah perjalanan saja. Ini pengalaman untuk di-share ya dengan teman-teman nanti, karena beliau sudah izin ini ke saya. Soklah bagikan, ini saatnya kita membuka supaya ini jadi pelajaran ini, terutama bagi generasi muda. Karena yang namanya penyalahgunaan obat ini atau narkoba lah katakan, tidak mengenal kelasnya Kang ya. Iya. Tenu miskin, tenu beunghar kan gitu ya. Tidak juga orang pejabat, tidak rakyat, kan banyak sekarang nih Kang. Cek akan kumata para pejabat seueur ditewak kan ke polisi. memang seharusnya begitu gitu. Ya iya, itu mah harusnya gitu. Dan tadi gitu kan mau sadar kesorangan Mau sadar-sadar. dan hese gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat Kang Agus hari ini mau terbuka, beliau bismillah doakan oleh semua. Beliau bismillah ini sedang memperbaiki diri ya, berniat bukan sedang, sudah memulai start ini. Beliau ingin kembali, dan beliau tuh bukan nggak ngerti agama, beliau juga bukan tidak pernah ngaji, pernahnya kan ngaosnya, tapi kalau nggak gesernya kan nggak tahu itu setan merenya kan. Beberapa kali ngaji abdi kan beberapa kali masuk jemaah cuma kan itu Ujian mah ya banyak. ujiannya itu tak terasa. Iya. Jadi jangankan orang yang tidak berilmu ya kan, anu apal gitu ya, berpotensi teruji oleh hal-hal yang seperti ini. Jadi saudara-saudaraku, jangan pernah merasa aman ya dari yang seperti ini, karena iblis mah every time, setiap saat mengusik, membisikkan kita. Dipeliharalah pertemanan, persaudaraan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh.
Dan saya berharap ini sore ini doakan Kang Agus ini sudah mulai bisa duduk ya Kang ya. Iya. Dah kamari mah peperengkelan ini teh. Seminggu abdi nahan nyeri seminggu 24 berarti bukan berapa ya, 24 jam dari pagi sampai pagi Lagi. sampai pagi lagi tidur paling setengah jam 1 jam nahan sakit terus sekali seminggu. Subhanallah. Ini baru bisa duduk ini. Iya. Jadi yang disebut enak tadi teh semua menurutnya Kang. Nah itu tuh yang obat-obatan yang gitu itu tuh bukannya wah sugesti aja lah Nah, jadi semua lahnya. nggak apa-apanya. Nah, akhirnya Iya, gini Iya. Udah mau uang habisnya. uang habis. Badan juga rusak, pertalian kekeluargaan kayak kurang-kurang mah Iya. akhirnya jadi hancur, silaturahmi dengan yang baik-baik. Jadi akhirnya nanti akan terbentuk silaturahminya dengan yang begitu lagi kan? Iya. Nah, akhirnya kita harus ada sikap menurutnya. Jadi untuk saudara-saudara kira-kira kudu kumaha cek akang lamun ngahayang eureun tah tinu kieu teh. Ya ini mah yang eureun mah hiji ku niat Niat yang kuat teh. nu kuat ulang ngadagoan heula tidak abdi Ya, ieu betul jangan sampai menunggu sakitnya baru dulu, baru atau sadar. nunggu ditangkapnya. ka eta kuat Penyesalan yang tidak ada arti sebenarnya. antara mati Betul, ditangkap penjaranya. di penjara. Nah itu tekanannya itu tuh saudara-saudaraku. Jadi orang pecandu itu kalau nggak ditangkap Pasti mati. mati. Banyak teman saya yang udah mati. Sudah itu di sensus unggul mereka dan tidak akan disebut di sini lah. Tapi itu sudah banyak yang jadi korban dan ini bukan cerita baru saudara-saudaraku. Tapi ini untuk generasi mungkin yang hari ini tereforia dengan kemajuan teknologi, yang tereforia dengan pergaulan yang katanya gaul. Gaul Gitu. itu. Gaulnya di mana tuh? Nampak gue mah kita menyendiri terasing seperti itu. Dan ini insya Allah pertemuan sore ini dengan Kang Agus ini sedang kita obati nih ya, sedang kita bantu. Mudah-mudahan beliau pada waktunya nanti sehat, normal kembali, bisa mewarnai kehidupan ini. Ini Kang dakwah, sebenarnya mah gitu. Cuma meureun teu make mimbar ya. Mudah-mudahan ini jadi nilai dakwah buat Akang. Amin. Dan rasa sakit yang Akang rasakan sekarang ini lewati saja. Amin. Dan mudah-mudahan jadi kifarat akan kesalahan-kesalahan kemarin. Iya. Saya nggak terlalu berani kan mengatakan dosa karena Iya. saya juga mungkin banyak kalau itu mah. Tetapi paling tidak kalau salah mudah-mudahan Allah memaafkan apa yang selama ini sudah kita lakukan. Ya kehilapan mah ada manusia. Tapi hal barangkali Kang ini mah ngobrol ya bukan nasihat. Akang teh untuk nanti kok Allah dikasih waktunya Iya. Emang saya dikasih waktu. untuk memperbaiki diri gitu ya. Luar biasa. Nah ini yang paling berharga dari Kang Agus sore ini, hari ini, dan mudah-mudahan umur beliau panjang begitu, selalu nanti akan bareng-bareng dengan kita terus menginspirasi orang supaya jangan sampai ke lubang yang seperti yang sama beliau pernah alamin gitu. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Kalau punya rezeki mah sudah pohon aja. Tak mau rugi, mau pertama. Dan itu mah amalan yang cash Allah balas gitu. Jadi kalau pengen banyak rezeki, kata Kang Agus, sodakohkeun. Sedekah. Iya. Dan infak itu mah balasannya teh yang cash and carry dari Allah. Insya Allah. Tapi datang ke gitu ge ayahnya rezekina teh Allahnya. Ya aya. Ada tukang mabuk, tukang naon, tukang garung ya rezekian. Dianturnya ke Allah. Nah, coba bayangkan. Jadi ternyata memang jangan menyalahkan ketika orang beramal soleh kok rezeki susah. Karena memang rezeki mah itu mah kasih sayang Allah mah diberikan kepada siapapun tanpa batas. Anu taat Allah kasih, yang tanda kutip menyalahi aturan Allah, maksiat juga dikasih sama Allah. Tapi bukan berarti pembenaran terhadap kesalahannya kan. Iya. Sok sanajan rezekinya dikasih bukan berarti itu baik kan gitu. Nah gitu kan, jadi coba kan kasih pesan lah sama teman-teman muda kita, sama para pasangan suami istri, para pengusaha, para pejabat. Cik akang harus gimana sih? Harus jadi sampel yang terbaik itu yang seperti apa? So Kang lah, aku ngecek akang we sama sebagai pengalaman we ilmunya. Ya mau pesan lah ke saudara-saudara saya. Nonton sampai ke ngalaman 3 kilo. Cukup. Ngalaman 3 kilo mah Cukup apa apa ya diungkul. Amun ngalaman 3 kilo aduh nyeri nata. luar biasa. Luar biasa. Mata cangcang nyeri atau cabut nyawa kalau mending buru-buru eureun lain kan kali. Subhanallah, saya merinding Kang dengarnya ketika Namun enak lah sih nuk itu bener mah. ya, itu mah tipuan setannya kan. Eta mah tipu daya. Tipu daya, subhanallah. Nah gitu we lah eta Ya, mah sementara mah. mohon kan, mudah-mudahan kata sehat orang lebih ngobrol lagi ya Kang ya. Jadi saudara-saudara. Mohon dari Kak Haji ya tuh. Saya mah Iya berupaya kecil kan, mudah-mudahan. pasti ya kan ya abdi kemarin abdi tos drop pisan aduh kudu ka rumah saya kudu operasi bingung abdi kan. Syariatan letiknya kan. Oh
pas kena sama Pak Haji, alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Akhirnya piye Ini deh. mas syariat kecil saudara-saudara, tapi hakikatnya mau kembali lagi Allah ngasih sayang sama Kang Agus melalui pertemuannya dengan saya, sehingga beliau merasakan kebaikan, merasakan sehat kembali. Ini segitu dulu, nanti kita sambung di part yang berikutnya. Terima kasih saudaraku, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kang Agus dan obrolan ringan kami ini menginspirasi Anda untuk lebih berhati-hati, bertanggung jawab, mengawasi generasi anak-anaknya, supaya jangan sampai membiarkan ada di lingkaran-lingkaran pergaulan yang tidak bermanfaat. Hati-hati, selamatkan bangsa, selamatkan generasi. Terima kasih, Kang Agus. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.